salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Oke. Nah, jika sebelumnya kita pernah nih menyampaikan tentang info sekilas tentang SKI ya, tapi tentang perekrutmenan enumeratornya atau tenaganya. Nah, tapi sebenarnya apa sih SKI? Nah, tugasnya enumerator itu ngapain aja? Kemudian sasarannya siapa? Kalau sasarannya masyarakat, nah masyarakatnya ini mau diapain nih? Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber yang sangat amat langka untuk ditemui ya, karena saking sibuknya beliaunya. Nah, nanti kita akan kupas tuntas nih tentang apa sih SKI. Nah, nanti kita akan juga tahu nih manfaat SKI itu untuk apa aja. Oke, saya sudah bersama kakak senior, ada Kak Astira Diktia. Hai. Yes. Beliau adalah Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Oke, Kak Asti mau salam dulu nggak? Tadi katanya mau salam dulu Ya, nih. jelas dong. Oh gitu. Kita orang kesehatan dan orang KB. Oh ya. Harus Oke. salam dulu ya. Oke. Diizinkan ya kita salam ya. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Oh iya. Salamnya adalah salam sehat dan juga salam BKKBN. Berencana itu keren. Nah, oke, Kak Asti. Kembali lagi nih. Mungkin kan kawan Diska sebagian besar nggak tahu nih ya tentang SKI. Apa sih SKI itu? Ya, SKI adalah Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Jadi sebenarnya SKI ini adalah kelanjutan dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2018. Nah, ini apa sih sebenarnya SKI ini? SKI ini adalah suatu kegiatan survei untuk memotret kondisi kesehatan di suatu komunitas. Nah, nanti itu gunanya untuk perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan nanti untuk evaluasi kegiatan di bidang kesehatan selama 5 tahun ke belakang. Jadi seperti itu yang namanya Survei Kesehatan Indonesia. Oke, jadi tadi disampaikan ya bahwa ini itu adalah kelanjutan dari Riskesdas ya. Kalau biasanya kita mengenalnya Riskesdas. Nah, ini apakah Riskesdas itu nanti akan diganti dengan namanya SKI atau ini SKI ini bagian dari Riskesdas gitu? Nah, jadi ini kayak kalau misalkan upgrade, gitu. dari Riskesdas kemudian menjadi SKI seperti itu. Jadi reborn ya? Ya, reborn, survei yang reborn. Ya. Jadi SKI ini adalah bermanfaat untuk melangkah atau menentukan kebijakan kesehatan untuk kedepannya gitu ya khususnya ya. Oke, nah kalau tadi sudah dijelaskan sama Kak Asti tentang SKI, apa itu SKI? Nah, sasaran SKI ini siapa aja? Sasaran SKI ini adalah rumah tangga di Kota Madiun yang nanti terkena sampling. Jadi nanti ada blok sensus sekitar 64 blok sensus. Jadi nanti dari satu blok sensus itu terdiri dari 10 rumah tangga seperti itu. Jadi sasarannya nanti rumah tangga di Kota Madiun. Ini rumah tangga di Kota Madiun dengan 64 blok sensus ya. Satu sensusnya satu blok sensus satu ada blok sensus 10. Jadi nanti rumah tangganya ada yang rumah tangga kesehatan masyarakat dan rumah tangga balita. Oh, beda. Beda. Nah, nanti yang menentukan siapa? Itu nanti yang menentukan dari pusat. Jadi aplikasinya dari pusat, seperti itu. Oh, baik. Jadi nanti ada 2 tipe gitu ya? Iya. Jadi ada rumah tangga kesehatan masyarakat dan juga ada rumah tangga yang balita. Betul. Oke, jadi 64 blok sensus itu sudah mencakup 2 itu atau 64 nih? Ya, jadi dari satu blok sensus terdiri dari 10 rumah tangga. Jadi yang pasti ada 10 rumah tangga kesehatan masyarakat. Nah, untuk yang rumah tangga balita nanti tergantung dari pengolahan aplikasi dari pusat. Jadi apakah nanti dari 10 itu nanti ada 3 atau 5 balitanya nanti tergantung dari sana, seperti itu. Oke, jadi 64 blok sensus atau 640 rumah ya berarti ya kalau satu blok itu 10 rumah. Nah, ini tersebar di seluruh
warga Kota Madiun gitu ya? Betul, Seluruh rumah tersebar gitu ya? di seluruh kelurahan di Kota Madiun. Oke, jadi tidak cuma di satu kelurahan atau dua kelurahan, tapi seluruhnya Iya, gitu betul. ya? Oke, nah mekanismenya pelaksanaan SK ini bagaimana nih Kak Asti? Jadi yang pertama-tama nanti enumerator akan melaksanakan updating data. Jadi kita punya sampling itu ada 7.100. Ini saya sambil buka kerpen ya. Oh iya boleh, Takut silakan. nanti salah. Kalau salah nanti saya di demo banyak orang ini. Jadi Oke. kalau untuk enumeratornya nanti kita ada updating data sebanyak 7.185 rumah tangga. Dari updating itu nanti diambil lagi di 64 blok sensus sehingga nanti kita dapat 640 rumah tangga. Untuk yang itu nanti akan didatangi oleh enumerator kita. Oke, jadi nanti enumeratornya yang sudah di kita tes kemarin ya, Kak Asti ya. seleksi. Nah, seleksi kemarin. Nah, ini nanti yang akan mengunjungi ke rumah warga yang ada di Kota Madiun sejumlah 640 rumah tadi Iya, secara betul. sampling gitu Iya, ya. betul. Oke, jadi tadi enumeratornya melakukan updating data, kemudian nanti akan turun ke lapangan Iya, gitu akan turun ya. ke lapangan. Nah, nanti ketika sudah di lapangan, nanti selain ada kuesioner, nanti akan ada pengukuran. Oke. Ya, pengukuran untuk di rumah tangga tersebut. Jadi kalau untuk yang rumah tangga kesehatan masyarakat, nanti ada pengukuran tensi, kemudian ada pengukuran tinggi badan, berat badan seperti itu. Nah, nanti yang untuk rumah tangga balita, nanti akan dilakukan survei status gizi. Nah, ini nanti dengan melakukan pengukuran panjang badan balita, berat balita untuk khusus balitanya aja. Oke. Jadi perbedaannya adalah kalau rumah tangga kesehatan masyarakat itu di anggota rumah tangganya, tapi kalau nanti di rumah tangga balita khusus di balitanya saja. Berarti begini. Jadi kalau kita datang nih ya, saya sebagai tim enumerator datang ke rumahnya Kak Asti. Di situ ada balitanya. Jadi saya hanya mengukur yang balita aja. Ya, betul. Berarti anggota keluarga yang lain Iya, tidak diukur. iya. Tapi kalau yang untuk keluarga masyarakat, kesehatan masyarakat tadi, itu adalah seluruh anggota keluarga. iya. Termasuk kalau di Yang- dalamnya ada balita atau tidak? Pasti tidak ada. Oh, pasti tidak ada. Jadi kalau rumah tangga keluarga keluarga Masyarakat, masyarakat, kesmas itu tadi tidak ada balitanya dia. Jadi karena makanya dibedakan jadi dua tadi, rumah tangga yang keluarga kesmas dan rumah tangga yang Balita. Jadi kalau yang kesmas tadi seluruh anggota keluarganya Ya, diukur. yang di sampling, yang Ya kena kan? sampling. Yang kena sampling tadi diukur untuk tekanan darah, kemudian tinggi badan, berat badan, gitu ya. seperti itu. Nah, sedangkan untuk rumah yang balita, yang samplingnya kena yang di balita itu hanya balitanya Balitanya aja. saja. Berarti bapak ibunya enggak ya. Ya, Nah, ya, seperti oke. Nah, tadi kalau yang di kesmas, yang rumah kesmas tadi, itu kan seluruh anggota keluarga nih Kak Asti. Ketika salah satu anggota keluarganya nggak ada, ini apakah timnya ini harus datang lagi atau bisa diwakili nih tetangganya? Oh, tidak bisa dong. Oh, kalau tidak bisa. diwakili. Ya, karena kita kan mau memotret kondisi kesehatan real. Betul. Jadi nanti kalau misalkan nggak ada, nanti enumnya terpaksa harus datang lagi. Jadi nanti mohon jangan ditolak ya Bapak Ibu, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, Om-om kalau ada enum kami yang ke rumah. Jadi nanti sebisa mungkin yang sudah menjadi sampling itu yang nanti kita wawancara, kemudian kita ukur karena memang ini manfaatnya banyak sekali Iya, untuk betul. kita. Jadi kalau nanti masyarakat yang disampling itu bisa welcome dengan enumeratornya, kemudian bisa memberikan informasi yang sebenar-benarnya, kemudian bersedia untuk dilakukan pengukuran dengan sevalid-validnya, nanti harapannya kan potret kesehatan, Kondisi. jadi kondisi kesehatan di Kota Madiun itu benar-benar pas, tepat sasaran. Jadi nanti kalau kita mau mengambil sebuah kebijakan, nanti kebijakannya bisa tepat sasaran. Betul. Seperti itu. Oke, jadi nah untuk enumerator sendiri nih Kak Asti, ada berapa orang nih yang nantinya akan terjun ke masyarakat nih, supaya masyarakat juga bisa tahu gitu ya, jangan-jangan nanti ada yang datang 2 orang, 3 orang ternyata bukan, iya. gitu. Jadi kalau enumerator ini kita kemarin ada 20 Oke, 20. enumerator. Nah,
Di 20 ini terbagi menjadi dalam 5 tim. Jadi, 5 tim. Ya, jadi satu tim nanti kita ada 4 enumerator. Di satu tim SKI itu ada 4 enumerator sehingga kita ada 5 tim. 5 tim. Nah, nanti kami ketika datang ke rumah responden, nanti kami akan membawa surat tugas. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan sampai 3 Oktober 2023. 2023 aja loh ya. Oke, Sampai 2024. Oh gitu ya. Siapa yang mau bayarin gitu ya? Siapa yang mau bayarin? Ini tapi sudah mulai ya atau belum? Belum. Jadi kita ini sedang persiapan. Jadi ini tadi sebelum kesini, Oke. kami sudah mengumpulkan enumeratornya untuk teknis pelaksanaan. Sibuk sekali Anda ya. Untuk teknis pelaksanaannya. Jadi kemungkinan nanti antara tanggal besok atau sampai 13 kita mulai sampai nanti 3 Oktober. Sampai nanti 3 Oktober. Ketika ada yang datang tanggal 5 Oktober berarti itu bukan enumerator ya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik, kalau ada orang yang ngaku-ngaku enumerator mau datang ke rumah di atas tanggal 3 itu mohon ditolak karena itu bukan enumerator. Bukan enumerator kami, gitu ya. Kami nanti sampai tanggal 3 Oktober aja. Sampai tanggal 3 Oktober aja dan itu satu tim ada 4 orang ya. Iya. Nah, ini kalau nggak 4 orang berarti bukan gitu ya? Atau ini 4 orang ini nanti akan survei sendiri-sendiri atau ya tim ini ya 4 orang ini ke rumah ini 4 orang gitu. 4 orang ini karena kan nanti ada yang wawancara, ada yang mengukur, terus nanti kan ada yang bawa alatnya. Jadi alatnya nanti besar. Jadi nanti ada 1 orang laki-laki yang salah satu fungsinya adalah membawa alat. Anda luar biasa ya, para laki-laki ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, Oke. seperti itu. Jadi nanti ada 4 orang ya, satu tim itu pasti ada 4 orang ya Pasti yang ada. akan datang. Jadi kalau ada yang cuma 2 orang itu bukan ya berarti ya? Ya, jadi nanti ditanyakan. Kalau misalkan ada surat tugas, terus ini kemarin penjelasannya 4 orang ya. Ini Kok cuma 2? Ini yang 2 kemana? Nah, sakit atau izin atau apa? Boleh, nanti Bapak Ibu bisa. Nah, nanti kalau misalkan, ini saya sampaikan juga ya. Betul. Misalkan nanti Bapak Ibu sudah ada tim yang ke sana ternyata nggak 4, nanti bisa deh laporan ke kami ya. Nanti kami akan ngecek enumeratornya. Ini jalan beneran apa enggak ini enumerator kami. Seperti Atau nanti itu. cuma di dekat kuburan kita ya nyatet ini namanya ya. itu. Beda lagi ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang jadi responden tidak hanya jadi responden aja, nanti bisa juga menyampaikan ke kami. Ada feedback ya? Iya, ada feedback. Apakah nanti enumerator kami itu mengerjakan sesuai dengan tupoksinya? Apakah benar atau jangan-jangan harusnya saya diukur tensi nih, ternyata Oh enggak ya, cuma Dikira-kira kira-kira ya. Oh, Ibu sehat kok ya, 100 lah ya. Atau 110 ya. nanti kalau misalkan tidak diukur gitu bisa Bapak Ibu nanti feedback ke kami ya, bisa ke Prokes, bisa, boleh ya. Atau ya. di pengaduannya Dinkes boleh. Boleh, ya. Seperti itu. Oke, jadi nanti itu ada enumerator yang akan ke rumah-rumah masyarakat yang ada di Kota Madiun yang tersebar di 27 kelurahan ya, samplingnya ada 640 rumah. Iya. Nah, oke, tadi sudah disampaikan ke Asti bahwa ada 2 jenis gitu ya rumah tangga yang akan disurvei. Itu adalah rumah tangga yang kesmas, di mana seluruh anggota keluarganya yang akan diukur dan juga diwawancara. Ada juga yang cuma balitanya aja. Nah, ini nanti masih menunggu dari pusat ya bagaimana untuk pembagiannya gitu ya Kak Asti ya. Nah, untuk masyarakat nih Kak Asti, apa nih yang perlu disiapkan kalau enumeratornya ini adik-adik kita ini datang ke rumahnya? Oke, yang perlu disiapkan yang pertama adalah kartu keluarga. Oke, ada semua ya kayaknya. Kartu keluarganya sendiri-sendiri loh ya. Jangan kartu keluarganya tetangganya. Tak pikir boleh ya, kan pinjam. Jangan. Oh, nggak boleh Kartu ya. keluarganya sendiri-sendiri. Punya saya ketelesot, pinjam dulu boleh? Jangan, Nggak boleh. bahaya nanti ya. Kartu Oke. keluarga, kemudian yang kedua adalah KTP, kemudian yang ketiga adalah buku KIA, ini nanti yang untuk ruta. Yang balita ya? Yang balita. Ini juga buku KIA anaknya sendiri loh ya, jangan sampai anaknya tetangga. Ya kan belum bikin KIA-nya, gimana dong? Bahaya ini kalau nanti buku KIA anaknya tetangga. Kemudian terakhir adalah kartu BPJS atau KIS. Itu, Oke, 4 itu. 4 ya. Tadi ada KK, KTP, kemudian buku KIA, dan juga BPJS atau KIS. Nah, Ya, benar. ini dalam bentuk wujud
hard copy atau boleh ini saya punyanya yang ada di HP aja nih Mbak. Itu gimana ini? Boleh. Oh boleh ya. Jadi nanti kita kan untuk memvalidasi Oh, apakah benar. hanya untuk Jadi kita mencatat punya gitu ya? oh apakah benar namanya ini, nanti kan kita catat seperti itu. Tapi kalau misalkan sedang banyak nih ya, ternyata habis fotokopi ratusan gitu ya, kayaknya nggak tahu buat apa. Ini udah tak kasihkan aja ke gitu Enomnya ya, masing-masing Enom mau dikasih fotokopinya juga nggak apa-apa. Bisa digadekan ya. Bagi-bagi ya, Iya. bagi-bagi kakak. Oke. Jadi ada kakak, KTP, buku KIA dan juga BPJS. Nah ini buku KIA ini khusus untuk yang ada balitanya tadi Iya, ya, yang betul. rumah tangga yang balita itu ada buku KIA. Tapi kalau yang rumah tangga kesmas tadi, kalau memang di rumahnya tidak ada balita kan ya tidak perlu ya menyiapkan buku KIA. Nanti Iya. pinjem ke tetangganya gitu ya. Lo kan harus ada buku KIA Mbak. Padahal nggak punya anak kecil. Iya. Oke, nah ini kasih. Apa sih sebenarnya manfaat SKI tadi tadi kan disampaikan juga ini untuk kedepannya nih, untuk kebijakan kesehatan juga. Nah, mungkin ada yang lain lagi nih selain untuk kebijakan program sendiri nih. Iya. Jadi karena memang SKI ini kan untuk memotret kondisi kesehatan di sebuah komunitas. Oke. Nah, kalau ini kan kita di Kota Madiun berarti komunitasnya di Kota Madiun. Sehingga nanti manfaatnya contohnya ini terkait hipertensi. Nah, ini kan nanti kan ada pengukuran tentang hipertensi, tekanan darah. Nah, nanti ini manfaatnya adalah nanti kita bisa melihat sebenarnya di Kota Madiun ini yang sakit hipertensi itu, yang penderita hipertensi itu ada berapa sih? Seperti itu. Ada berapa orang? Nah, dari sampling ini ada berapa persen? Nah, dari situ nanti ternyata misalkan yang kena hipertensi banyak nih. Lebih dari 50%, mungkin 60%. Wah, ini kok tensinya banyak semua. Mungkin nanti kebijakannya adalah nanti kita ada gerakan makan timun. Baiklah, masih lah ya, oke. jadi mungkin nanti gerakan makan buah sayur Iya, ya. Kak betul. timun kan turunkan Iya. tensi ya kan. Jadi nanti di seluruh Kota Madiun ini dari kelurahan ya, dari RT sampai ke kecamatan tiap hari Rabu makan timun semua. Gitu. Ini seperti itu. Oke, saya jadi petani timun aja kalau gitu ya. Ya, contohnya seperti itu Iya, ya. oke. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu responden tidak memberikan data dengan valid, misal nih pas datang nih Enomnya, no, permisi Bu, nah saya mau ini berkenan untuk ditensi, no. Nggak usah, Mbak. Nggak usah Mbak, no, tensiku normal. Padahal mungkin punya Riwayat darah tinggi gitu ya. darah tinggi. Terus akhirnya kita datanya ini baik-baik saja. Nah, ternyata ketika baik-baik saja kita kan nggak bisa ngambil kebijakan nih. Iya, betul. Oh, di Kota Madiun tensinya nggak ada hipertensi, semuanya normal. Jadi hipertensinya zero, misalkan begitu hasilnya. Jadi kita nggak ada kebijakan apa-apa. Nah. Ketika nggak ada kebijakan apa-apa, tapi terus kemudian bingung di rumah sakit tuh. Ini banyak sekali ini pasien yang hipertensi, karena hipertensi itu kan nanti arahnya ke stroke ya Iya, biasanya. betul. Nah, yang selama ini terjadi ada kayak semacam tren di mana merasa baik-baik saja, tapi ternyata kemudian ada serangan stroke. Nah, ketika kemudian ditelusuri lagi, ternyata dia punya riwayat tensi tinggi yang tidak diketahui. Nah, salah satunya itu kita mau mencegah dan mengendalikan agar tidak lebih ini lagi ya, kaitannya ini kalau tadi khususnya tentang hipertensi. Betul. Agar tidak lebih naik lagi. Seperti Nah, itu. juga mengurangi resiko gitu ya. Iya, Nah, ini benar. sebenarnya manfaatnya ini lebih dari itu ya, karena ini untuk menjaga masyarakat Kota Madiun ini tetap sehat-sehat semua gitu ya. sekali. Nah, Itu kaitannya inilah hipertensi. harus masyarakat Kota Madiun tolonglah dukung Iya. kesuksesan SKI 2023 ini gitu Karena kita ya. nanti kan juga ada pengukuran tentang obesitas. Oh, gitu. Misalkan nanti kita kan jujur ya, kadang ini langsung begini. Saya juga begini nih. Obesitas juga. Jadi biasanya kan nanti kalau sudah berat badan itu mungkin ada yang males. Jangan, apalagi kalau yang kayak kita ini ya. Tersinggung ya. Yang perempuan ini. Ada nyinggung saya ya, Mas. Yang perempuan-perempuan gini, beratnya berapa? Ditimbang dulu. Oh, enggak. Berat saya cuma 58 atau 55, enggak mau ditimbang.
ternyata kemudian ada kecenderungan untuk obesitas. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas nanti itu bersedia diukur dengan rela, ikhlas, dan nanti hasilnya adalah valid, ternyata kemudian ketemu, oh di Kota Madiun itu ternyata ada kecenderungan obesitas di golongan pemuda-pemudi, misal ini ya. Nah, nanti apa sih kebijakannya? Oh, nanti kita ada Zumba bersama, misal nih. Ada gerakan Hari Zumba. Brand ambassador Zumba emang beda ya. Jadi ada gerakan Zumba bersama di kelurahan, mungkin seperti itu. Jadi memang manfaatnya banyak sekali untuk kita. Apalagi kalau nanti memang benar-benar respondennya bersedia, nanti kita insya Allah hasilnya adalah untuk kebijakan yang tepat sasaran. Nah, itulah ya, menentukan arah kebijakan itu kan juga nggak sepele gitu ya, harus memang ada dasarnya. Nanti kalau ternyata banyak yang hipertensi disuruh olahraga terus gitu kan juga beda lagi gitu ya. Nah, ini kan bisa kebijakannya bisa salah gitu ya kalau Anda ini tidak memberikan data yang valid gitu. Nah, Kak Asti, tadi kan disampaikan bahwa ini nanti ada di 27 kelurahan ya yang disampling. Nah, untuk satu blok sensus tadi, saya kembali lagi ya, mumpung masih ingat nih, satu blok sensus tadi yang 10 rumah tadi, nah itu meliputi hanya satu wilayah RT atau ini tadi beda-beda nih dalam satu kelurahan ini gitu, supaya nanti masyarakat juga mengetahui ya bahwa oh ternyata tuh saya sebenarnya nggak disurvei kok ada yang datang nih siapa nih ya gitu. Ya. Jadi memang di satu blok sensus itu nanti di satu kelurahan itu bisa terdiri dari antara 1 sampai 4 blok sensus. Di satu blok sensus itu bisa terdiri dari beberapa RT. Jadi bisa beberapa RT 1 RW, bisa beberapa RT di beberapa RW. Jadi nanti tergantung pengolahan dari aplikasi. Jadi ini bukan suka-sukanya kami loh ya. Bukan suka-sukanya di itu nanti berarti muncul ya rumahnya Pak siapa gitu ya. Iya, muncul. Jadi nanti bukan suka-sukanya Dinkes atau saya pengen yang gampang aja gitu. Atau aku nggak suka sama itu, pengen tak ya aja. Nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Saya nggak mau didatengin yang lainnya aja, nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Jadi nanti ini adalah murni dari aplikasi. Jadi nanti di satu blok sensus itu bisa terdiri dari satu RT di satu RW atau beberapa RT di satu RW atau beberapa RT di beberapa RW. Nah, nanti mekanismenya Enom kami itu kan nggak tahu bener-bener ya di lapangan. Betul. Nah, nanti kami bekerja sama dengan kelurahan dan puskesmas juga kader posyandu. Kader kesehatan ya. Jadi nanti mohon dibantu Bapak Ibu yang dari kelurahan dan nanti kami koordinasi juga dengan puskesmas karena yang paling paham kondisi di wilayah itu adalah kader kesehatan. Betul. Ya. Jadi nanti kami ini sekalian ini lewat podcast ini minta tolong ibu-ibu yang kader kesehatan ya. Minta tolong ibu-ibu kader kesehatan nanti tim enumerator kami dibantu nggih ibu-ibu. Prok. Oh enggak pakai ya. Prok nanti dibantu nggih untuk kader enumerator kami. Jadi nanti karena enumnya tidak paham wilayah, nanti ada kader kesehatan yang menjadi pendamping. Penunjuk jalan seperti itu. Oh ini rumahnya ini benar-benar rumahnya Bu A. Nah ini rumahnya Pak B gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian kan memang beda ya. Enom kan anak-anak baru dan bukan wilayah di situ. Nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mungkin agak susah siapa ini? Kan nanti ada kadernya ya. Biasanya kalau ibu-ibu kader kan sudah mahir udah kenal ya, udah kenal, udah senior banget di wilayahnya. Jadi langsung dikasih tahu ini Enom. Nah, seperti itu. Jadi tetap ada pendampingan dari kader wilayah ya. Betul. Nah, ini buat masyarakat ini tidak perlu ragu atau tidak perlu khawatir ya, bahwa anak-anak ini atau adik-adik enumerator ini nantinya tetap akan didampingi oleh kader kesehatan wilayah setempat. Jadi tidak asal jalan sendiri gitu. Dan juga
rumahnya ini sudah ditentukan by aplikasi Iya, gitu ya. Nanti jangan-jangan saya enggak kok ini sensitif ya sama saya, kok saya enggak gitu Iya. ya. Padahal di situ kok iya gitu. Oh, enggak ya, enggak. Seperti itu. Jadi Enu memang nanti ada pendamping dari kader kesehatan biar tidak hilang arah dan tersesat. Berat ya ini kayaknya. Kalau hilang arah dan tersesat itu berat. Bisa kemana-mana gitu. Karena rupanya Bu A ini kadang A1, A2, A3 ya. Iya, seperti yang selama ini kita kalau di puskesmas ya, kalau misalkan ada kejadian kita harus survei terkait epidemiologi biasanya ya. Ternyata di jalan ini wilayahnya kelurahan A apa kelurahan B, ternyata seberang jalan kelurahan B, seberang jalan lagi udah kelurahan A. Nah, namanya sama ya. Nah, hal seperti itu biasanya kader kesehatan yang paham. Oh, ini wilayahnya ini, Bu. Makanya sekali lagi saya mohon sama Ibu kader kesehatan, mohon kami dibantu ya, Ibu. Prak. Oke, nah tadi sudah jelas ya, sudah gamblang nih buat masyarakat Kota Madiun bahwa SKI ini ada 4 orang dalam satu tim ya. Enumerator tadi ada satu tim, ada 4 orang dan nantinya akan didampingi oleh kader kesehatan setempat. Bisa jadi dalam satu RT itu ada beberapa RW atau dalam satu RW ada beberapa RT per kelurahan. Nah, ini beda-beda sesuai dengan nama yang akan muncul nanti ya, begitu. Oke, kasih timeline SKI. Nah, ini sudah dimulai dari apa aja nih? Ini jadi kalau kemarin itu kan awalnya, jadi kalau untuk SKI itu ada kalau susunan timnya ya, jadi ada yang dari provinsi, kemudian ada yang dari daerah. Nah, yang dari daerah itu ada PJO itu penanggung jawab operasional, itu kebetulan saya, kemudian PJAL itu yang terkait dengan teknis, itu ada Bu Endah, kemudian ada PJT penanggung jawab teknis itu di luar dinas kesehatan. Oke, jadi timnya bisa di luar dari dinas kesehatan. Ya, jadi memang diharapkan ini adalah kolaborasi antara dinas kesehatan dengan pihak independen lah. Oh iya, seperti itu, agar nanti hasilnya itu bisa lebih valid. Kalau nanti mungkin dinas kesehatan aja, jangan-jangan di markup dibagus-bagusin, dibaik-baikin gitu ya. Kadang-kadang jangan-jangan dibagus-bagusin ini. Jadi nanti ada penanggung jawab teknis yang itu adalah dari di luar dinas kesehatan dan ada enumerator. Nah, di masing-masing ini kemarin sudah ada pelatihannya. Jadi untuk penanggung jawab teknis itu sudah ada pelatihannya sendiri, sudah dilalui. Kemudian dari kami PJO PJAL itu juga sudah ada pelatihannya yang hari kemarin baru selesai. Enumnya itu juga sudah ada pelatihan juga yang kemarin itu juga baru selesai karena kami juga dikejar oleh waktu ya, dikejar oleh deadline. Setelah pelatihan ini tadi pagi kita pertemuan. Setelah pertemuan tadi kami sudah membahas, kemudian kesini. Nah, publikasinya ya. Publikasinya. Salah satunya komitmen tadi itu tadi, tanggal 3 Oktober harus sudah selesai. Oke. Tadi sudah di komitmen. Saya aneh lah ya, nanti 3 Oktober sudah selesai beneran ya? Ini soalnya mau podcast ini, mau siaran, mau menyampaikan. Kalau setelah 3 Oktober nanti berarti itu bukan enumerator. Ya, bukan enumerator. Tadi sudah ada komitmen seperti itu. Oke, jadi sudah beberapa tahap yang sudah dilewati. Beberapa tahap. Dan dari Enum sendiri pelatihannya juga nggak main-main ini ya, bukan kaleng-kaleng ya kalau bahasa. Bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng, tapi plastik. Kaca. Bukan ya. Bukan. Oke. Organik. Karena kita bungkus daun. Jadi di pelatihannya itu terkait dengan bagaimana teknik wawancara, kemudian bagaimana teknik pengumpulan data baik itu wawancara maupun pengukuran. Jadi kayak misalkan bagaimana cara mengukur tensi dengan benar, kemudian bagaimana menimbang berat badan orang dewasa, bagaimana menimbang berat badan balita, karena kan beda ya. Kalau orang dewasa kan nggak mungkin tidur begini ya. Kalau umur panjangnya balik tidur begini. Kalau orang dewasa kan nggak mungkin tidur. Kalau balita harus tidur. Gitu. Terus bagaimana mengukur
tinggi badan orang dewasa sama anak-anak. Karena kadang kalau salah, apalagi ini terkait anak ya, mengukur tinggi badan anak itu salah, nanti kaitannya sama di stunting. Nah, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu juga mohon bisa untuk ikut memperhatikan juga nanti ketika ada pengukuran balita, karena jangan sampai sebenarnya kita itu prevalensi stuntingnya itu sedikit, tapi karena salah pengukuran. Betul. Mungkin anaknya rewel atau kerencal-kerencal gitu ya. Kerencal-kerencal. Ini bahasa Jerman ini, kerencal-kerencal. Terus nanti tinggi badannya akhirnya ngukurnya nggak valid, akhirnya jatuhnya ketika di assessment dinilai stunting. Padahal enggak ya. Seperti itu. Terus kemudian kayak mengukur hipertensi. Tadi saya juga menekankan kepada Enum bahwa tolong nanti diukur untuk hipertensi ini benar-benar sesuai dengan ketentuan. Karena siapa tahu, apalagi kalau pakai tensi digital ya, kan harus diam gini ya. Mbak, itu kadang saya gitu ya. Pas diukur gitu. Itu emak-emak banget ya. Tahu nggak Bu? Nah, kemarin aja gini loh. Ini padahal diukur, akhirnya harusnya normal jadi tinggi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang jadi responden, mohon nanti kalau misalkan pengukuran hipertensi, kalau misalkan nanti Enumnya minta untuk mohon untuk tenang, jangan ngomong dulu Bapak Ibu, mohon nanti dipatuhi agar hasilnya valid. Nanti soalnya saya sudah menekankan, nanti kalau hasilnya tidak valid, diulang sampai sevalidnya. Wah, ini Enumnya bolak-balik ya. Tolong makan siang atau sarapan pagi gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, nah tadi disampaikan nih bahwa ada instrumen SKI di mana ada wawancara, kemudian pengukuran juga. Nah, ini nanti formulir-formulir untuk wawancara nanti akan disediakan sendiri oleh para Enum ya ini Kak. Nah, ini tinggal menjawab pertanyaan aja ya. Iya. Jadi untuk seluruh instrumennya, kemudian karena nanti Enum itu membawa satu gembok gitu ya. Waduh. Tapi jangan khawatir Ibu. Itu ujian apa? cuma butuh keikhlasan untuk menjawab dengan benar aja. Dan seluruh anggota keluarga harus hadir gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi nanti untuk instrumennya baik itu lembar kuesionernya, kemudian alat-alatnya itu nanti dari enumerator semua. Bapak Ibu hanya menyediakan tadi KK, KTP, kemudian KIA dan BPJS milik diri sendiri. Jangan lupa, milik diri sendiri, bukan milik tetangga, teman atau saudara. Seperti itu. Nah, ini supaya ini kan jauh-jauh hari ya ini Kak Asti ya. Nah, mungkin bisa di-prepare mulai saat ini gitu ya. Betul. Apalagi kalau mungkin yang kemarin lupa naruhnya, nah ini segera dicari. Ya, itu kayak saya ini lupa naruh. Atau jangan-jangan ada di bank ini. Jangan kenceng-kenceng. Oh gitu. Kita aja yang tahu. Oke, Kak Asti, terakhir nih, apa nih yang perlu disampaikan kepada masyarakat ini bahwa mungkin masyarakat tidak perlu khawatir atau takut jika ada tim yang datang nih? Iya. Baik, Bapak Ibu, Mbak-mbak, om-om, mas-mas, adik-adik, semua warga Kota Madiun, nanti kami akan ada survei kesehatan tahun 2023 SKI di Kota Madiun yang akan dimulai mulai dari insya Allah besok kita baru pengumpulan data sampai dengan 3 Oktober 2023. Nah, mohon kerjasamanya. Jadi nanti kalau misalkan ada tim enumerator kami yang sejumlah 4 orang dalam satu tim yang nanti hadir ke rumah Bapak Ibu, mohon untuk diterima dengan baik. Nah, nanti kalau misalkan kami, tim Enum kami mau melakukan wawancara, mohon diterima juga, dijawab dengan valid, dengan sebenar-benarnya, dan ketika nanti ada permintaan untuk pengukuran, mohon keikhlasannya untuk bersedia dilakukan pengukuran terkait kesehatan. Jangan takut, jangan khawatir, karena tim Enum kami ini tim Enum resmi yang nanti kami akan bawakan surat tugas. Kami bawakan surat tugas dan nanti pasti akan kulonwun ke kelurahan dan nanti akan didampingi oleh kader kesehatan. Dan semoga nanti harapannya dengan adanya SKI ini kita bisa memotret kondisi kesehatan di Kota Madiun dengan sebenar-benarnya agar nanti kami bisa memberikan
kebijakan-kebijakan terkait dengan kesehatan, pembangunan kesehatan di Kota Madiun yang lebih tepat sasaran. Seperti itu. Oke, tadi kasih saya dengar deh ada yel-yelnya SKI nih. Oh iya, yel-yelnya Sebelum SKI. kita tutup nih ya, kita yel-yel dulu ya, yel SKI ya. Iya, betul. Jadi nanti Enum juga mau minta Oh, begitu nanti. atau datang ke rumahnya harus yel-yel dulu, enggak ya? Enggak. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Iya. Oh, enggak ya? Iya, enggak seperti itu. Oh, enggak. Kalau memang butuh ada yang begitu enggak apa-apa. Nanti diceriakan Request dengan aja ya. request. Jadi nanti Bapak mau yel dulu apa enggak? Oh yel. Oh ya, berapa kali Bapak? 100 kali. Enggak jadi dong. Oke. Iya, tadi yel-yelnya adalah ini untuk closing kita ya. Iya dong, closing dong. Atau kita tutup dulu, nanti kita yel-yel gitu ya terakhir ya. Iya, Oke. seperti itu. Baik, terima kasih kawan Giska sudah mampir nih ya, untuk melihat atau apa ya. Jangan lupa juga untuk follow IG-nya Promkes Kota Madiun dan subscribe kawan Giska YouTube-nya ya. Nantikan info sehat selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup nih, tadi kita sudah sampaikan sama Kasih ada yel-yel nanya nih. Yuk Kak, yuk. Ya. SKI 2023. Data akurat, kebijakan tepat. Yeay. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya.